Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semester 7 PG PAUD STKIP Muhammadiyah Kuningan yang Bapak cintai. Kita lanjutkan mata kuliah asesmen anak usia dini, mata kuliah yang kita harus bekerja maksimal karena kaitannya dengan kemampuan kita skill nanti di lapangan, di sekolah, bagaimana mengasesmen secara baik dan benar. Karena asesmen itu sendiri informasinya akan sangat bermanfaat, pertama bagi orang tua, yang kedua bagi guru, bagi kepala sekolah dalam upaya mempersiapkan perencanaan pembelajaran yang akan datang. Tentu perencanaan pembelajaran itu selalu bertumpu kepada capaian-capaian perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini yang real sesuai dengan terjadi data-data di lapangan. Tentu data real, data yang terjadi di lapangan harus didukung oleh skill kita dalam mengasesmen anak usia dini secara benar, seperti itu. Nah, ini di sini kita akan membahas tentang penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan data dan pengolahan informasi untuk mencapai hasil belajar peserta didik. Berikutnya, bahwa yang namanya penilaian itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dalam dan mengolah informasi terkait aktivitas pembelajaran untuk menentukan hasil tingkat pencapaian perkembangan. Ini menurut Dr. Fadilah 2013. Jadi penilaian itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dalam mengolah informasi terkait aktivitas pembelajaran. Tentunya penilaian ini harus dilihat dari secara kuantitas dan kualitas kemampuan anak usia dini, seperti itu. Lalu berikutnya adalah penilaian adalah proses pengumpulan laporan dan menggunakan informasi tentang hasil belajar anak dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama adalah berkesinambungan. Lalu berikutnya adalah bukti-bukti secara autentik, artinya itu sesuai dengan performa, sesuai dengan tampilan anak, kemampuan anak di lapangan, dan secara konsisten. Bagaimana kemampuan anak itu ditunjukkan secara konsisten yang menunjukkan bahwa itu adalah benar-benar kemampuan anak, bukan hal yang tidak disengaja atau bukan hal yang kebetulan. Karena kaitannya penting sejauh mana perubahan anak dalam sisi pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya ketika anak sudah mengenalkan beberapa kemampuan kosakata gitu ya, atau anak sudah bisa menangkap dua kalimat perintah secara bersamaan. Misalnya, tolong Nadira ambilkan buku dan simpan di rak buku, lalu anak tersebut mengikuti sesuai dengan perintah. Ini kita bisa menyimpulkan bahwa Nadira itu bisa melakukan dua aktivitas dengan satu kalimat kalimat perintah yang secara bersamaan. Lalu kejadian-kejadian ini untuk mengukur bahwa anak tersebut mampu melakukan dua kalimat perintah secara bersamaan, lalu kita harus lakukan secara berulang-ulang. Sehingga ketika kita lakukan secara berulang-ulang dan hasilnya konsisten bahwa Nadira itu bisa melakukan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Nadira sudah mampu dalam menyimak kalimat perintah bersamaan, dua kalimat perintah bersamaan secara konsisten. Nah, ini yang kita pahami dalam prinsip penilaian itu perlu adanya sebuah konsistensi. Di situ ada letaknya seperti itu. Lalu berikutnya, penilaian anak usia dini adalah proses yang dilakukan bagi setiap pendidik dalam mengumpulkan dan mengkaji berbagai informasi secara sistematis, artinya itu sudah tersistem, lalu terukur dan berkesinambungan, serta menyeluruh tentang pertumbuhan dan perkembangan anak selama kurun waktu tertentu. Jadi penilaian itu harus dilihat secara aspeknya itu secara holistik, keseluruhan gitu ya, tidak hanya satu aspek saja, tapi aspek-aspek yang lainnya yang sekiranya beririsan dan menunjukkan kemampuan, maka kita harus berikan poin penilaian yang baik. Misalnya ketika anak melakukan satu aktivitas bermain hula hoop, maka ketika bermain hula hoop itu mana yang kita amati? Pertama mungkin kemampuan motoriknya yang sudah kelihatan, lalu yang kedua misalnya ada kegiatan menghitung berapa kali putaran dan lain-lainnya. Ini beririsan dengan kemampuan matematika, sehingga kita nilai juga anak itu kemampuan matematika dalam kegiatan bermain hula hoop itu menunjukkan seperti apa. Nah, ini yang
harus kita maknai bahwa yang namanya penilaian itu harus secara holistik seperti itu ya. Lalu prinsip asesmen anak usia dini adalah penentuan keperluan anak. Jadi asesmen itu harus berdasarkan kepada kepentingan atau keperluan anak. Lalu yang kedua adalah penentuan sasaran asesmennya. Ini penting juga, sasaran asesmennya sejauh mana bagi anak. Lalu berikutnya adalah mengumpulkan data-data yang lengkap tentang anak usia dini secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini yang Bapak sering singgung bahwa yang namanya asesmen itu harus kita nilai baik secara kuantitatif, secara jumlahnya, maupun secara kualitas dari kemampuan anak tersebut. Lalu berikutnya adalah melaksanakan mekanisme diagnosis. Artinya sebelum melakukan asesmen, sebelum melakukan kegiatan, anak didiagnosis dulu kemampuannya sejauh mana sesuai dengan informasi yang sebelumnya dilakukan oleh anak. Lalu berikutnya ketika tahapan pelaksanaan, kita melakukan asesmen dan menjadi sebuah wadah konfirmasi sejauh mana kemampuan anak yang disesuaikan dengan diagnosis di awal. Mana hal yang tercapai, mana hal yang belum tercapai, dan ketika belum tercapai, apa tindakan kita yang harus kita lakukan untuk anak itu bisa tercapai dalam satu kemampuan. Tentu ini adalah menjadi sebuah bahan referensi, bahan informasi penting ketika kita menentukan proses perencanaan pembelajaran baik yang akan dilakukan di esok hari, di minggu depan, di bulan depan, atau di semester depan. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa yang namanya asesmen itu harus berkesinambungan, harus konsisten, dan harus dilihat secara holistik. Mungkin rekan-rekan mahasiswa akan lebih memahami asesmen ini, bagaimana prinsip asesmen. Bapak akan nanti memberikan tugas bagaimana melakukan asesmen di sekolah masing-masing, atau nanti Bapak tugaskan 1-2 sekolah yang silakan Anda tugasnya secara kelompok melakukan asesmen bersama-sama, lalu melakukan laporan daripada kegiatan asesmen ini supaya mahasiswa lebih menguatkan dalam sisi pemahaman dan implementasi dari materi-materi asesmen di minggu ini. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dari materi asesmen ini Anda semua, rekan-rekan mahasiswa semua lebih memahami dan mengerti dan terus semangat belajar baik di ruang kelas, di ruang perpustakaan, dan di rumah, dan juga bersama teman-teman satu kelas. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.